Kayak di sini kan kalau Kak bahas momentum, biasanya pusat massa itu pentingnya kalau Kak bahas momentum. Eh, karena kalau belajar momentum itu belajarnya, aku pernah jelasin kan kalau belajar momentum itu belajarnya interaksi benda kan, benda atau bukan kayak gitu. Jadi pusat massa penting em, karena pusat massa itu mewakili seluruh sistem. Kemudian kita definisiin kerangka pusat massa, center of mass frame. Jadi di kerangka pusat massa itu setiap total momentum benda itu nol. So, ini jadi this is called the center of mass frame or CM frame. Jadi definisinya itu uh, the frame, unique frame in which the total momentum of the system is zero. Jadi ya ini kan kecepatan pusat massanya. Terus kayak posisi dan percepatan ya, berarti tinggal tinggal eh, diturunkan atau diintegralin aja. Jadi, kalau yang di sini berarti M besarnya itu total total massa. Ya ini udah dikasih. Ya, jadi kalau kehitung total momentum di frame ini, maka Kak bakal dapat nol. Persamaan ini itu. Ya, jadi hmm, kayak ini ke sini 56 ke 57 itu artinya eh kalian gambar yang ini. Gambar yang ini tuh maksudnya jelasin tentang eh, transformasi koordinat atau perubahan kerangka acuan. Jadi berubah dari kerangka acuan S ke kerangka acuan S aksen. Nah, kerangka acuan S itu kerangka acuan diam, kerangka acuan S aksen itu adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan U relatif terhadap si S. Nah, jadi yang kalau kalian masih ingat yang aku jelasin ketika bahas momentum itu adalah momentum itu sifatnya atau peristiwa tumbukan itu sifatnya apa ya? Jadi kayak bisa kita bisa melakukan perubahan kerangka acuan atau perubahan frame untuk menjelaskan fenomena yang sama. Nah, berarti kita cenderung memilih satu kerangka acuan yang spesial. Nah, satu kerangka acuan yang spesial itu adalah kerangka acuan di mana total momentum dari sistem itu nol. Itu yang disebut dengan kerangka acuan pusat massa. Jadi kerangka acuan pusat massa, kayak dijelasin di pada graf ini, dia adalah kerangka acuan yang kecepatan relatifnya itu sama dengan persamaan 5,56. Jadi persamaan 5,56 itu yang kita sebut sebagai kecepatan pusat massa. Ya, terus ke posisi berarti diintegralin, untuk dapat percepatan berarti diturunin. Kalau kalian kayak kalau kalian dari sini ya sebenarnya kan J lah dikasih rumusnya duluan, langsung dikasih rumusnya. Tapi bisa juga kalau kita pengen coba
menggunakan definisi ini, terus kita cari rumusnya tuh kayak gimana. Kita coba hitung. Jadi, eh, ya, jadi kalau kalau ngomongin secara umum, ya pusat massa itu sebenarnya matematis saja, sebuah sebuah posisi yang matematis. Tapi dia jadi spesial ketika kita ngomongin kerangka acuan. Jadi kerangka acuan pusat massa itu adalah sebuah kerangka di mana total momentum dari benda. Jadi I itu melambangkan bendanya, itu adalah nol. Jadi pakai gambaran yang kayak tadi, kita punya kerangka acuan S, kerangka acuan S, dan sebuah kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap S. Misalkan kita namakan sebagai S prime atau S aksen yang bergerak dengan sebuah kecepatan U relatif terhadap S. Nah, kita ingin mencari eh, berapa U yang memenuhi ini, yang memenuhi total momentum sampai dengan nol. Jadi misalkan, oke, misalkan ini dihapus dulu. Misalkan di sini ada banyak partikel. Jadi ini M1, M2, M3. Terus ambil aja setiap partikel ini bergerak dengan kecepatannya masing-masing. V1, anggap ini V2, saya ini V3, sekarang ke sini V3. Jadi macam-macam gitu. Terus ya udah bisa taruh partikel lebih banyak. Tapi anggap aja 3 dan seterusnya lah. Berarti kan eh, ya total momentum. Berarti kan kalau di sini I sama dengan 1 sampai sampai n besar. Kalau dalam sini, kalau di sini kalau di gambar ini berarti n itu 3. Tapi kita menulis secara umum saja. Berarti kan ini M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah dan seterusnya. Kalau mau lebih lengkap ya berarti harus ada tanda panah untuk menunjukkan bahwa itu vektor. Eh, Lalu kita ingin mencari kecepatan. Ini kan di kerangka acuan S ya. Oke. Nah, itu kecepatan partikel di kerangka acuan S aksen. Jadi eh, ini pakai prinsip superposisi ya. Kalau ingat prinsip superposisi, ups, kerangka S. Hmm, Oke, ini kerangka S.
Lalu ada sebuah kerangka. Sebuah kerangka S-aksen yang tadi digambar. eh Oke, katakanlah nih mainnya di posisi dulu. Jadi misalkan ada sebuah partikel di sini. Terus, nah S itu, jadi kita bandingkan titik pusatnya. Oke. Jadi vektor yang barusan digambar itu katakanlah vektor eh, R, RS. Jadi RS itu adalah eh, posisi pusat koordinat S-aksen, RS-aksen terhadap pusat dari S gitu. Jadi kalau kalau kita tarik dari pusatnya S, maka posisi partikel M1 ini misalkan adalah RS gitu ya. Nah, maka eh, posisinya relatif terhadap RS aksen berarti vektornya diambil dari pusat dari RS aksen itu sendiri. Jadi ini adalah R kecil S aksen. Oke. Eh, Ngerti tidak gambar? Halo, sampai sini jelas tidak? Hmm. Halo Jonathan. Hmm. Oke. Mungkin coba lanjut aja. Tulis. Jadi kalau pakai prinsip superposisi,
Ini bisa dilihat kalau RS kecil itu adalah area Saxon besar ditambah dengan area Saxon kecil. Jadi kalau diturunin, ini otomatis dapat kecepatannya eh V aja. Ya, dan percepatannya juga. Well, anyway, eh kita cuma mau tahu kalau eh V Saxon kecil itu adalah V di S dikurang dengan kecepatan dari kerangkanya itu sendiri. Berarti kalau misalkan ya kita pengen cari tahu V Saxon-nya ini. Nah, kita pengen cari tahu itu. Berarti kita hitung aja momentum di total di Saxon kan sigma I dari 1 sampai N dari MI VI di kerangka S-aksen itu adalah I dari 1 sampai N MI. Nah, VI-nya itu adalah VS dikurang ini. Jadi kita mau ini sama dengan nol. Oke, jadi sebenarnya ini tuh eh, udah kelihatan ya gimana cara cara dapatnya. Jadi cara dapatnya itu kan kita pengen ini sama dengan nol atau di bawah itu sama dengan nol. Nah, perhatiin bahwa eh, ini tuh bisa dipisah. Jadi aku coba ganti halaman aja. Jadi ini tuh bisa dipisah. Kan I dari 1 sampai N dari MI VI. Jadi ini kan eh, VI di S ya. Oke, jadi ini notasinya agak jelek ya. VI, oke. Jadi ini tuh VI di S di kerangka acuan yang original. Kemudian ini kecepatan dari kerangka acuannya itu sendiri. Jadi ini VI di S vektor dikurang dari vektor dari V S-nya itu sendiri sama dengan nol. Jadi cara dapetin kecepatan dari pusat masanya itu sendiri adalah eh, ini dipecah eh, suku-sukunya. Jadi kan ini jadi MI dikali ini sama dikurang dari dikali itu ya. Di MI VI S dikurang. Jadi ini satu penjumlahan sendiri. Kemudian ini juga hal yang sama. N MI VS sama dengan nol. Nah, tapi VS-nya itu tidak punya
indeks I, maka ini bisa dikeluarkan. Jadi Vs dikali dengan summasi dari I sama dengan 1 sampai N dari MI itu adalah summasi dari I sama dengan 1 sampai N. MI, MI, VI, S. Maka VS itu adalah ini semua. Jadi, ya, summasi dari I sama dengan 1 sampai N dari MI, VI. Vektor di S dibagi dengan ini M besar, di mana itu tadi ya, M besar itu adalah total massa. Summasi dari I sama dengan 1 sampai N dari MI. Oke, jadi ini eh, rumus untuk kecepatan pusat massa. Oke, berarti eh, yaitu definisi yang valid ya secara fisik bahwa pusat massa itu adalah sebuah lokasi atau kerangka pusat massa itu adalah kerangka di mana total momentum dari sistem sama dengan nol. Oke. Sedangkan eh, posisi dan percepatan itu diperoleh dari integral atau turunan dari kecepatan pusat massa ini. Mungkin karena partisipannya kosong, jadi kita pause dulu. Oh, belum direkam. Wait, udah direkam belum sih? Udah, pause dulu rekamannya.